belajar dari lubang paku. Nah sahabat ya, salam hebat luar biasa. Saya hari ini sedang liburan, dan ketika liburan itu banyak sekali insight atau mungkin perenungan ya. Dan ketika itu saya merenungkan atau mendapatkan inspirasi, kisah inspiratif tentang sebuah lubang paku. Nah kita bisa belajar dari lubang paku ini, oke? Setelah yang satu ini. Oke, hari ini kita bahas tentang belajar dari lubang paku. Teman-teman mungkin bingung gini, belajar dari lubang paku apa Vino? Nah, kita hari ini belajar tentang ada seorang anak yang suka marah-marah, dia temperamennya nggak bisa diatur, ya temperamennya tinggi, dan ketika itu dia datang ke ayahnya, ya gimana caranya supaya saya nggak suka marah-marah? Akhirnya ayahnya ini memberikan kantong plastik gitu ya, isinya banyak paku teman-teman. Akhirnya anaknya bingung, ini buat apa ya? Apa hubungannya paku sama marah? Apa kata-kata saya marah ini kan, atau gimana caranya supaya saya bisa melepaskan kemarahan saya, masuk pakai paku? Ya, ayahnya ngomong gini, ketika kamu marah, ya kan, coba tancapkan paku itu ke tembok kamarmu setiap kamu marah. Jadi satu hari kalau kamu marah 30 kali, tancapkan 30 kali, contohnya seperti itu. Oke ya, siap. Hari pertama dia berhasil menancapkan 37 lubang paku ya, 37 paku yang menempel di temboknya. Wah, akhirnya dia berpikir, kok banyak sekali ya, kenapa saya ini marah 37 kali, kenapa kata-kata saya ini yang keluar kok 37 kali kata-kata yang negatif ya. Akhirnya di hari kedua dia perbaiki teman-teman, akhirnya bisa terjadi 35 paku yang tertancap, berkurang 2. Wah, akhirnya hari ketiga berkurang, hari keempat berkurang, sampai hari ke-10 teman-teman, dia sama sekali tidak menancapkan paku apapun ya di kamarnya. Akhirnya dia datengin ayahnya, ya hari ini saya tidak marah sama sekali ya, saya berhasil menahan diri dan akhirnya saya tidak menancapkan paku apapun di dalam kamar saya. Coba lihat ke kamar saya ya. Akhirnya ayahnya datang ke kamarnya dan melihat kamarnya. Wah, hari ini betul ya, tembok ini hari ini kamu nggak marah sama sekali. Wah, luar biasa. Coba kamu sekarang copotin semua pakunya ya kan, kasih ke ayah. Akhirnya anaknya berusaha untuk nyopotin ya, nyopotin pakunya semua. Akhirnya kasih ke ayah, nih ya, terima kasih ya, sana saya bisa menahan amarah saya karena saya melihat paku ini, saya nggak mau banyak-banyak di kamar saya. Nah, akhirnya ayahnya ini ngomong, nah ini bukan masalah kamu marah berapa kali lalu kamu nggak marah lagi sekarang karena kamu melihat paku ini yang banyak gitu ya, bukan. Tapi coba ketika kamu lihat pakunya ketika dicopot, lihat temboknya. Ayahnya bilang seperti itu. Lalu anaknya ngomong, iya ya, ini lubangnya tolong disemen ya besok ya, tolong diperbaiki ya lubangnya ya. Nah, sama dalam hidup kita. Ayahnya ngomong seperti itu. Kamu mungkin bisa nyopotin semuanya pakunya lah, kamu bisa kelihatannya nggak ada apa-apa lagi. Tapi lihat, ketika kamu marah, itu ternyata kamu melubangi tembok tersebut. Maksudnya apa? Berarti kamu melukai orang tersebut. Kamu ngasih lubang ke hati orang. Orang itu jengkel, mungkin orang itu mungkin emosi mungkin di hari itu, atau mungkin dia merasa sedih hari itu ketika kamu kasih omongan seperti itu. Dan mungkin kamu bisa minta maaf sama dia, tapi orang itu akan ingat selamanya. Orang itu tertancap di hatinya. Orang itu mungkin bisa maafkan kamu, tapi dia mungkin susah lupainnya karena kamu nyakiti hatinya. Nah, kisah ini sama seperti hidup kita teman-teman. Mungkin hidup kita ini seringkali kita nggak sadar kita kasih kata-kata yang negatif sama orang, ya kan, kata-kata yang marah sama orang, kata-kata yang meruntuhkan impiannya orang, meruntuhkan semangatnya orang, tapi kita nggak sadar. Dan itulah yang membuat lubang paku di hatinya loh. Nah, jadi kita dikasih Tuhan yang Maha Kuasa sebuah lidah teman-teman ya, yang mungkin bentuknya kecil kan, nggak seperti organ tubuh yang lain yang tangannya itu panjang ya kan kecil organ ini, tapi ini sangat powerful sekali. Kita bisa memberikan semangat orang lain ya, yang depresi, yang lagi down, kita kasih semangat dia bisa semangat lagi. Atau mungkin orang yang lagi semangatnya malah kalian runtuhkan semangatnya dia. Tergantung daripada apa yang kita ucapkan sehari-hari. Ketika kita ucapkan positif, maka niscaya hidup kita juga lebih baik. Percayalah bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu doa ya, sebuah panjatan doa untuk Yang Maha Kuasa, untuk diri kita sendiri bahkan ya kan. Kita ucapkan apapun itu ya, kita diri sendiri yang mendengarkan juga, telinga kita terdengar di sini gitu, ucapan kita terdengar di telinga kita. Jadi apa yang kita masukkan ya, atau kita ucapkan itu sangat berpengaruh ya di dalam hidup kita. So hari ini pilihan di tangan kita teman-teman. Oke, coba tulis di kolom komentar,
kata positif yang sudah Anda ucapkan hari ini, tulis di kolom komentar supaya bisa berbagi teman-teman yang lain. Ya, supaya teman-teman yang lain bisa baca komentar dan lihat kata-kata positif yang doa untuk kita semua. Nah, itu. Jadi ingat kata-kata itu ketika kita ucapkan teman-teman, coba kita pikirkan lebih dahulu. Coba kita renungkan terlebih dahulu. Wah, kita kira kata-kata saya ini seperti apa? Ya kan? Tapi memang ada kata-kata yang perlu diucapkan. Mungkin kita kesannya marah, jengkel, ya kan, tegas, itu perlu juga. Bukan berarti selama ini harus yang baik-baik yang enggak juga. Kita harus ucapkan kata-kata yang asal itu benar. Asal itu membangun orang lain. Jadi kuncinya adalah membangun orang lain. Ketika Anda nancepin paku di orang lain, nancepin paku tadi ya di tembok gitu ya, itu mungkin melukai dia. Tapi ingat, kalau itu melukai dia untuk bisa membuat dia maju, ya kan, mungkin temboknya bisa lebih mungkin temboknya nggak bener nih, temboknya perlu dihancurin sekali kalau perlu, ya. Nah, perlu mungkin kata-kata seperti itu, mungkin yang keras, yang tegas, supaya mereka tuh bisa hidupnya berubah. Ya, tapi ingat, yang penting kita harus renungkan dulu ini kata-kata bisa bangun orang lain apa enggak, timingnya pas apa enggak, sehingga kita kalau kata-kata ini kita bisa ucapkan dengan timing yang pas, dengan kata-kata yang mungkin membangun, maka niscaya itu kan membangun hidup orang lain. Thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dan always, salam hebat luar biasa.